Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Notikal Diansyah dari section SSE. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang starting and charging sistem baterai relay. Sebelum masuk ke materi, apa sih pengertian dari starting charging? Starting itu sendiri yaitu suatu sistem yang berfungsi sebagai awal penggerak untuk menghidupkan engine atau unit. Kemudian untuk charging itu sendiri fungsinya yaitu digunakan untuk mengembalikan kondisi baterai agar selalu siap digunakan, karena kapasitas baterai tidak mungkin digunakan secara terus-menerus. Kemudian komponen apa saja yang ada di sistem starting charging? Yang pertama yaitu di sini baterai. Baterai di sini sebagai sumber daya untuk menggerakkan suatu starting motor. Kemudian di sini ada komponen starting switch. Starting switch ini adalah menghubungkan dan memutus aliran dari baterai untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini ada komponen baterai relay. Baterai relay di sini sebagai komponen dari starting switch. Setelah starting switch sebagai pengontrol atau aliran menuju ke sistem. Kemudian di sini ada komponen safety relay. Di sini safety relay sendiri fungsinya yaitu sebagai pengaman ketika starting motor setelah engine berputar, dia akan memutus aliran yang masuk starting motor agar tidak tetap berputar. Kemudian di sini ada alternator. Alternator sendiri yaitu berfungsi sebagai untuk mengisi daya baterai setelah digunakan untuk ketika melakukan cranking. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja aliran dari rangkaian starting charging. Untuk yang pertama yaitu arus dari baterai akan masuk ke starting switch pada terminal B. Kemudian ini pada posisi on akan terhubung antara terminal B dan terminal R. Di sini arus dari terminal B akan masuk ke terminal BR pada positif baterai. Di terminal positif baterai arus akan masuk melewati kumparan bertemu dengan negatif pada terminal E sehingga menimbulkan kemagnetan, sehingga kontaktor akan tertarik ke bawah sehingga menghubungkan terminal B dari baterai dan terminal BS, sehingga aliran dari terminal B dan BS akan terhubung. Kemudian arus ini dari terminal BS akan masuk ke terminal B pada starting motor dan masuk ke safety relay terminal B, dan yang masuk ke terminal B pada alternator. Kemudian pada saat posisi start, di sini pada posisi starting switch akan yang terhubung yaitu terminal B dengan BR dan terminal C. Pada saat posisi starting, arus yang masuk alirannya yaitu dari baterai masuk terminal B ke BR. Dari terminal C ini akan masuk ke terminal S pada safety relay. Di safety relay tersebut arus akan masuk, akan melewati kumparan, kemudian melewati ke transistor pada terminal kolektor. Kemudian arus akan bertemu dengan terminal E sehingga akan
menggerakkan kontaktor sehingga terminal B dan C akan terhubung, sehingga terminal B dan C terhubung sehingga arus akan masuk ke terminal C pada starting motor. Ketika terminal C masuk, di dalam ke starting motor ada komponen magnetic switch. Di sini ada hold in coil dan pull in coil. Kemudian terminal C hold in coil akan terhubung ke ground pada magnetic switch. Kemudian pada pull in coil aliran akan masuk melewati fill coil, kemudian turun melewati brush, mati komutator, masuk ke armatur, kemudian ke massa. Pada saat posisi itu armatur akan berputar pelan sehingga secara bersamaan akan menggerakkan armatur secara pelan sehingga plunger akan tertarik dan ditahan oleh hold in coil sehingga terminal B dan M akan terhubung. Dari terminal B dan M akan terhubung karena di sini terminal B langsung dapat arus dari baterai sehingga arus yang masuk dari baterai langsung sehingga arus yang masuk melewati fill coil, kemudian melewati armatur karena di sini ada beda potensial sangat besar sehingga starting motor akan berputar secara kuat dan dapat menggerakkan flywheel dan menggerakkan secara kuat. Ketika engine sudah berputar, alternator akan berputar. Nah, di sini fungsi dari alternator sendiri pada saat sudah starting motor berputar, safety relay mulai bekerja. Bekerjanya pada safety relay mendapatkan sensingan dari alternator. Ketika alternator sudah berputar, arus dari terminal R pada alternator akan masuk ke terminal A pada safety relay. Ketika arus yang masuk pada terminal A akan menembus ke dioda Zener. Di sini akan masuk ke dioda Zener, kemudian bertemu ke TR1. Arus yang semulanya tadi dari masuk ke R1 ini yang masuk ke R2 karena di sini dapat sensingan dari terminal A ini sehingga arus yang masuk ke TR2 akan off sehingga kemagnetan yang di sini akan hilang. Sehingga kontaktor akan kembali, terminal B dan C akan terputus sehingga arus dari terminal C yang masuk ke starting motor akan terputus sehingga terminal B dan M akan terputus juga sehingga starting motor akan off. Kemudian di alternator sendiri di sini ada selain untuk mensensingkan ke safety relay juga berperan sebagai pengecasan pada baterai. Untuk alternator sendiri cara kerjanya yaitu yang pertama, ketika posisi on, terminal B akan mendapatkan arus dari baterai akan masuk melewati terminal B, kemudian masuk ke rotor di sini, kemudian ke terminal F bertemu dengan E sehingga dengan E akan menimbulkan kemagnetan di rotor coil tersebut
ketika ini rotor coil berputar sehingga akan menimbulkan kemagnetan dan berputar di stator coil, menimbulkan listrik sehingga arus yang keluar dari stator coil ini akan disearahkan ke dioda rectifier. Di rectifier ini akan disuplai langsung ke baterai. Ketika arus yang masuk ke pengisian baterai akan diatur oleh komponen yang namanya regulator. Ketika voltase pada pengisian ini di angka 27,5 volt, arus yang masuk dari terminal R ini akan terhubung. Ketika sudah mencapai 2,9, arus yang masuk melewati R3, melewati termistor ini, kemudian akan menembus ke dioda Zener. Ketika arus yang menembus ke dioda Zener, T2 transistor pada T2 ini akan on sehingga akan me-off-kan pada T1. Ketika T1 ini sudah off, maka kemagnetan yang ada di rotor coil akan hilang sehingga tidak ada pengecasan di baterai. Ketika pada saat kondisi baterai sudah voltasenya akan turun, di T1 akan kembali timbul kemagnetan. T2 nya akan off di sini. Sehingga di rotor coil akan timbul magnet lagi dan menghasilkan listrik. Terus kemudian untuk pengecekan pada tiap-tiap komponen di sini, untuk starting switch untuk baterai bisa dicek menggunakan baterai analyzer sesuai dengan kapasitasnya. Kondisinya di situ SOC-nya, SO-nya berapa bisa diketahui dengan baterai analyzer. Kemudian untuk pengecekan pada starting switch itu sendiri menggunakan kontinuitas. Ketika pada saat posisi on dan BR, terminal B dan R dengan kontinuitas, yaitu pada probe warna hitam dan merah dihubungkan pada terminal B dan BR. Apabila terhubung, ketika digunakan posisi on terhubung, maka kondisi starting switch masih bagus. Untuk reaksinya sendiri, kontinuitasnya kalau resistannya di atas 1 ohm itu masih sudah tidak layak digunakan. Lebih baiknya angkanya di bawah 1 ohm. Kondisi starting switch itu masih bagus. Untuk pengecekan pada starting switch pada kondisi start, yaitu terminal B dan BR, kemudian terminal B dan C menggunakan AVO dengan kontinuitas. Ketika terhubung, maka kondisi pada starting switch itu masih bagus. Selanjutnya yaitu pengecekan pada baterai relay. Untuk pengecekan pada baterai relay ini ada beberapa metode. Untuk yang pertama, ketika dialiri listrik, dia dikasih arus pada terminal BR, maka di terminal B dan BS kita menggunakan AVO, yaitu dengan kontinuitas. Ketika terhubung, kita dikasih arus di terminal BR dan E dihubungkan ke negatif, terminal B dan BS harusnya terhubung. Kalau tidak terhubung, berarti kondisi dari baterai relay tersebut rusak. Kemudian ketika pada posisi tidak dialiri listrik,
terminal B dan BS ini kondisinya harus terputus. Kalau terhubung berarti ada kerusakan di komponen magnetic switch-nya itu sendiri, apakah kondisinya ngejam atau gimana. Kemudian untuk di safety relay, untuk pengecekan di safety relay tersebut yaitu yang pertama kita bisa menggunakan yang langkah pertama kita beri arus pada terminal S dan A. Ketika terminal S dan A kita beri listrik, dialiri listrik, maka di terminal B dan C harusnya terputus. Ketika di terminal A tidak dikasih arus, di terminal S dikasih arus, harusnya di terminal B dan C akan terhubung. Kemudian pengecekan pada selanjutnya untuk pengecekan di starting motor, yaitu pada komponen magnetic switch dihubungkan dari terminal pada saat menggunakan skala kontinuitas, yaitu terminal untuk pengukuran hole in coil, yaitu terminal C dan B. Hubungan kontinuitas harusnya terhubung. Apabila tidak terhubung, maka kondisi dari hole in coil tersebut sudah tidak layak atau jelek. Kemudian untuk pengecekan pada pull in coil sendiri, yaitu terminal C dan dihubungkan ke masa pada ground pada housing motor starter. Apabila terhubung maka kondisinya masih baik. Sebaliknya, kalau tidak terhubung berarti ada komponen yang terputus. Selanjutnya di komponen alternator. Untuk pengecekan di alternator sendiri, ketika terminal B mendapatkan arus, semisal di terminal B mendapat arus 12 volt, seharusnya untuk pengecekannya di terminal R, yang keluar dari terminal R harusnya di bawah dari 12,5 volt harusnya. Ketika arus yang B dan R itu sama, maka kemungkinan ada kebocoran di stator coil. Ada kebocoran sehingga arus yang dari stator coil masuk ke rotor coil terhubung ke terminal R, sehingga arusnya kemungkinan di rotor coil ada kebocoran arus. Mungkin itu pengecekan pada beberapa komponen pada starting charging. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.